Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu bukan atas peristiwa di luar pahami ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Apakah kamu familiar dengan frustrasi dari pikiran yang penuh dengan kebisingan penderitaan dari ketidakpastian atau keparalisisan oleh analisis yang datang dengan berpikir berlebihan? Kita semua pernah berada di sana memutar ulang percakapan mengantisipasi hasil dan mencoba untuk mengatasi serangkaian apa jadinya yang tak berujung dalam pikiran kita. Hari ini kita akan mengatasi tantangan ini dengan 10 strategi stoik praktis untuk menaklukkan berlebihan berpikir. Jika kamu mencari cara untuk memutus siklus ini dan merebut kembali ruang mental kamu, pastikan untuk menekan bel notifikasi dan berlangganan sekarang. Mari kita telusuri. 1. Visualisasikan overthinking Anda sebagai kekuatan eksternal. Overthinking bisa datang tiba-tiba seperti kabut datang pada hari yang cerah. Itu dimulai sebagai kekhawatiran atau ide tunggal, tetapi dengan cepat berkembang hingga bisa membuat Anda tersungkur. Ini adalah perjuangan umum di dunia yang bergerak cepat saat ini, di mana informasi datang kepada kita seperti hujan es dalam badai. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran apa jadinya, apa selanjutnya, atau apa bisa terjadi. Marcus Aurelius, filsuf stoik raja, pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Ini membawa kita ke teknik pertama. Kita melihat overthinking sebagai kekuatan eksternal. Ini bukan tentang membuat musuh dari pikiran Anda, tetapi mengakui bahwa pikiran-pikiran ini bukanlah inti dari siapa Anda. Mereka adalah penyerbu perdamaian Anda. Bayangkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu seperti awan yang lewat di atas gunung. Anda adalah gunung itu, megah dan tak tergoyahkan, berdiri teguh saat awan melayang-layang. Sekarang bagaimana seseorang menangkal penyerbu ini? Stoicism mengajarkan kita untuk mengamati tanpa terlibat. Bayangkan meletakkan pikiran-pikiran ini dalam gelembung dan melihatnya menggeleng. Latihan mental ini tidak hanya mengurangi beban mereka itu, memperkuat pemahaman bahwa pikiran-pikiran itu sementara mereka bisa hanya mengganggu perdamaian Anda jika Anda terus memegang dan memberi mereka kekuatan. Berlatih visualisasi ini menciptakan refleks mental yang bisa membantu Anda melepaskan pikiran-pikiran ini sebelum mereka menjadi badai. Saat Anda semakin baik dalam membedakan diri Anda dari hujan pikiran berlebihan ini, menjadi lebih sederhana untuk melihat bahwa Anda tidak hanya merupakan jumlah dari pikiran Anda. Ini perbedaan bertindak sebagai perisai seperti air plug di kerumunan yang bising. Ini adalah upaya yang sengaja dan terus-menerus yang tumbuh lebih kuat dengan penerapan sehari-hari. Ketika Anda menyadari diri Anda mulai berpikir berlebihan, berhentilah dan bayangkan pikiran itu sebagai kebisingan yang tidak perlu dan terpisah dari siapa Anda. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari overthinking, Anda juga mengambil kembali wilayah mental dan perdamaian. 1. Langkah pada satu waktu. 2. Ambil kendali dengan mengalihkan energi Anda. Pernahkah Anda menyadari diri Anda terjebak dalam lubang kelinci dari apa jadinya dan skenario kiamat yang memutar ulang kekhawatiran yang sama berulang kali sampai Anda merasa lelah secara mental? Itu seperti memiliki sekelompok tab browser terbuka di pikiran Anda masing-masing dengan video yang diputar dengan suara penuh dan Anda sepertinya tidak bisa menekan jeda. Multitasking mental ini adalah ciri khas kehidupan modern, di mana tekanan untuk tetap mengikuti segala sesuatu dapat mengarah pada siklus tak henti-hentinya dari overthinking. Tapi seperti meja yang berantakan, pikiran yang berantakan membutuhkan rapi. Mengalihkan energi mental Anda bukanlah hanya tentang perdamaian mental, itu tentang mengambil kembali kendali dan meredakan kebisingan tak berujung dari apa yang bisa terjadi. Jadi Anda dapat menghargai apa adanya. Senica lainnya, bijak stoik dengan lancar menggabungkan kebijaksanaan ke dalam kata-kata ketika dia berkata, "Kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa kecemasan ketergantungan pada masa depan."
Nasihat bijak ini berfungsi sebagai pilar untuk mengambil kendali dengan mengalihkan kembali energi Anda untuk menghentikan overthinking. Mulailah dengan membumi diri Anda pada saat ini, fokus pada tugas bahkan sesuatu yang kecil dan arahkan energi Anda untuk menyelesaikannya. Ini pergeseran fokus menarik Anda keluar dari pusaran apa yang mungkin terjadi di masa depan dan mengikat Anda pada saat ini sekarang. Aplikasi praktisnya adalah sederhana namun dalam engage di aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh Anda. Itu bisa sesimpel mengorganisir ruang kerja Anda pergi untuk berjalan cepat atau terlelap dalam buku. Tindakan ini membutuhkan sekarang bukan besok atau kemarin. Memerintahkan pikiran Anda untuk sejalan dengan tindakan Anda. Anda tidak hanya mengalihkan perhatian diri Anda mengambil alih di mana Anda mengalirkan energi Anda. Ingat, stoikisme bukanlah tentang menekan pikiran, itu tentang mengelolanya. Dengan memilih di mana menginvestasikan energi mental Anda melatih bentuk disiplin mental. Tujuannya bukan untuk menghindari overthinking. Sepenuhnya, itu adalah harapan yang tidak realistis. Tujuannya adalah untuk mengenali kapan pikiran Anda tidak melayani Anda dan untuk memiliki alat untuk mengalihkannya. Itu seperti melatih otot, semakin Anda latihan kekuatan mengalihkan kembali semakin kuat dan lebih tahan pikiran Anda. Menjadi, Anda akan menemukan bahwa sekali gelombang yang menghanyutkan dari overthinking dapat ditundukkan gelombang demi gelombang dengan sengaja tindakan dan kehadiran. 3. Terimalah ketidakkekalan dan praktikkan melepaskan. Mari kita hadapi kenyataan bahwa pikiran kita seringkali terjebak dalam lingkaran mengulangi peristiwa masa lalu atau cemas tentang masa depan. Ini adalah arena overthinking di mana pikiran menjadi lengket bertahan lebih lama daripada diharapkan. Itu adalah tantangan yang tidak membeda-bedakan. Ini memengaruhi siswa khawatir tentang ujian, profesional stres tentang presentasi, atau siapapun yang mencoba tidur sambil pikiran mereka berlari secepat 1,000 mil per jam. Di tengah-tengah ini, maraton mental kita bisa menemukan kedamaian dalam kata-kata Epictetus yang memberitahu kita, dia yang takut akan kematian tidak akan pernah melakukan apapun yang layak untuk seorang pria yang masih hidup. Sekarang sementara ini kutipan mungkin terdengar agak berat, sebenarnya tentang konsep ketidakkekalan yang pusat dalam stoikisme. Segala sesuatu berubah dan ini termasuk pikiran yang tampak begitu persisten dalam pikiran kita. Ketika kita berpikir berlebihan, kita seringkali melekat pada pikiran kita seolah-olah mereka adalah permanen bagian dalam hidup kita. Menerima ketidakkekalan berarti memahami bahwa pikiran datang dan pergi, mereka tidak kekal. Wawasan ini dapat menjadi tanda harapan ketika Anda merasa terperangkap oleh overthinking. Secara praktis, menerima ketidakkekalan berarti membudayakan kebiasaan melepaskan pergi. Itu semacam membersihkan pikiran di mana Anda sadar melepaskan pikiran-pikiran yang tidak melayani Anda. Anda bisa melakukannya dengan membayangkan sebuah sungai di mana setiap pikiran adalah sehelai daun di permukaan air mengalir menjauh, atau mungkin Anda melihatnya sebagai awan selalu berubah bentuk dan akhirnya bergerak maju. Visualisasi ini tidak hanya memberikan kelegaan langsung tetapi juga menanamkan pemahaman yang lebih dalam bahwa sifat pikiran adalah berubah. Menjadikan praktik ini bagian dari rutinitas harian, Anda bisa mengubah hubungan Anda dengan pikiran Anda. Ini bukan tentang memaksa mereka keluar tetapi lebih membiarkannya pergi. Melepaskan bukanlah menyerah, itu adalah tindakan keberanian. Itu berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan pikiran yang redundan menyewa ruang di kepala Anda. Bebas sewa. Saat Anda semakin baik dalam hal ini, Anda akan melihat ruang mental yang baru. Sebuah keheningan yang selalu ada hanya tersembunyi di bawah kebisingan overthinking. Menerima ketidakkekalan bukan hanya sebuah teknik, itu adalah pergeseran menuju cara hidup yang lebih damai dan hadir. 4. Ciptakan periode kekhawatiran. Ini adalah pengalaman manusia yang umum untuk memiliki kekhawatiran mengganggu di belakang pikiran kita, tegak seperti dengungan kulkas selalu ada,
kadang-kadang hampir tidak terasa tapi jelas hadir. Kekhawatiran ini dapat mencaplok pikiran kita kapan saja, seringkali ketika kita mencoba berkonsentrasi pada pekerjaan, menikmati waktu dengan teman, atau bahkan ketika kita mencoba tidur. Ini seperti pikiran kita adalah panggung dan kekhawatiran ini adalah aktor yang tidak diundang yang tidak akan pergi. Tapi pertimbangkanlah kebijaksanaan ini dari Stoik Guru Epictetus. Jika Anda ingin memperbaiki, bersabarlah untuk dianggap bodoh dan bodoh. Kutipan ini mungkin terlihat melenceng, tapi ini adalah pengingat berani untuk memprioritaskan kedamaian pikiran kita di atas tunduk pada kekhawatiran. Dalam ketakutan terlihat puas atau naif. Menciptakan periode kekhawatiran adalah cara strategis untuk memberi kekhawatiran ini waktu. Mereka di atas panggung, tetapi hanya selama saat suguhan, bukan bagian utama. Menetapkan waktu tertentu setiap hari, mungkin 20 menit di sore hari, ketika Anda diperbolehkan memberikan kekhawatiran ini perhatian penuh Anda. Selama waktu yang ditentukan ini, Anda tenggelam dalam kekhawatiran. Anda menelitinya, memahami akar mereka, dan mungkin bahkan mencatatnya. Apa yang sebenarnya Anda khawatirkan, seberapa mungkin skenario ini, apa yang bisa Anda lakukan tentang mereka. Sesi yang difokuskan ini sering mengungkapkan bahwa banyak kekhawatiran kita seperti bayangan seolah-olah besar tetapi tanpa banyak substansi ketika Anda menghadapinya secara langsung. Proses ini juga mengajarkan pikiran Anda bahwa ada waktu dan tempat untuk kekhawatiran dan bukan sepanjang hari setiap hari, dan kemudian ketika periode kekhawatiran berakhir, Anda melanjutkan. Anda telah memberikan waktu yang ditetapkan untuk kekhawatiran Anda dan sekarang Anda menyisihkan mereka. Dengan mengkotak-kotakkan dengan cara ini, Anda dapat mendapatkan kembali kendali atas hari Anda. Tujuannya bukan untuk berhenti khawatir, sama sekali itu tidak mungkin. Tetapi dengan mengandung kekhawatiran, Anda mengurangi dampaknya pada kehidupan Anda. Teknik ini seperti merapikan kamar pikiran Anda, menempatkan pikiran di tempatnya dan menikmati ketenangan ruang yang teratur. Anda kemungkinan akan menemukan bahwa kekhawatiran kehilangan kekuatannya ketika mereka tidak diizinkan berkeliaran bebas dan kehidupan menjadi sedikit lebih ringan, sedikit lebih menyenangkan. 5. Pecah pikiran yang luar biasa menjadi langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ketika overthinking menyerang, rasanya seperti kita membawa beban batu besar yang sangat besar. Ukuran kekhawatiran kita tampaknya sebanding dengan berat dunia dan kita terjepit di bawah awan berat dari pikiran kita sendiri. Sensasi ini tidak unik bagi kita, ini adalah kondisi manusia bersama yang diperparah di dunia yang menuntut kinerja tinggi di semua bidang kehidupan. Pekerjaan, hubungan, pertumbuhan pribadi, dan status sosial. Tekanan untuk unggul bisa melumpuhkan kita dengan keraguan dan ketakutan. Sebagai cahaya pemandu melalui kabut ini dari overthinking, Marcus Aurelius pernah menawarkan hambatan untuk tindakan, memajukan tindakan apa yang menghalangi menjadi jalan. Wawasan mendalam ini membentuk batu fondasi dari teknik kelima kita mengubah pikiran yang luar biasa menjadi langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ketika pikiran Anda berkecamuk dengan kekhawatiran besar atau masalah yang kompleks, triknya adalah untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dikelola. Tanyakan pada diri sendiri, apa langkah selanjutnya yang bisa saya ambil? Bukan semua 5, 10, atau 20 langkah ke depan, tapi hanya satu berikutnya. Satu, bertindak pada hanya satu langkah kecil. Mungkin terlihat sepele, tetapi ini adalah obat yang ampuh untuk overthinking. Dengan fokus pada satu tindakan, Anda mengalihkan energi dari khawatir menjadi berbuat. Itu seperti membongkar simpul raksasa dengan bekerja pada satu simpul kecil pada satu waktu. Anda tidak menyia-nyiakan kompleksitas kekhawatiran Anda menavigasinya dengan tujuan dan presisi. Keindahan dari teknik ini terletak pada kesederhanaan dan efektivitasnya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil membangun momentum, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda menyadari bahwa batu besar kekhawatiran sekarang adalah tumpukan kerikil yang telah Anda lewatkan satu langkah pada satu waktu. Ini metode mengajarkan kesabaran, ketahanan, dan percaya pada kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan secara langsung.
Tiba-tiba apa yang dulu terlihat tidak terlampaui ada di belakang Anda dan overthinking Anda digantikan dengan perasaan prestasi dan ketegasan. 6. Geser perspektif Anda ke rasa syukur. Pikiran kita bisa licik, mereka sering menggiring kita ke dalam labirin. Overthinking tentang apa yang kurang, apa yang bisa salah, atau apa yang belum dicapai. Ini adalah lingkaran tanpa henti yang dapat membuat kita merasa lelah dan tidak puas. Overthinking sering berasal dari fokus pada hal negatif atau yang belum dalam hidup. Menutupi kebaikan. Yang sudah ada, Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Inti hikmah stoik ini adalah panggilan untuk menggeser perspektif kita dari kekurangan ke kelimpahan dari overthinking ke rasa syukur ini tentang mengakui nilai dari saat ini dan banyaknya berkat yang sering kita abaikan ketika kita sibuk khawatir tentang apa yang akan datang. Latihan rasa syukur menarik kita keluar dari jerat pikiran kita dan menanam kita kokoh di tanah subur saat ini di mana kehidupan sebenarnya terjadi. Untuk membuat ini pergeseran, mulailah dengan mengakui 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Mereka tidak perlu besar, mereka hanya perlu tulus. Itu bisa sesederhana secangkir kopi yang lezat, pakai hoodie favorit Anda, atau pesan dari seorang teman. Latihan sederhana ini bisa memutar pikiran Anda jauh dari siklus overthinking dan menuju rasa syukur terhadap apa yang ada saat ini dalam hidup Anda. Dengan mengakar diri Anda dalam rasa syukur, Anda tidak hanya membisukan kebisingan overthinking tetapi juga memperkaya pengalaman harian Anda. Rasa syukur memperbesar hal positif dalam hidup kita dan secara perlahan namun pasti bisa mengubah dialog dalam diri kita dari salah satu kelangkaan menjadi satu dari kelimpahan. Seiring waktu, perspektif baru ini bisa mengubah cara Anda menghadapi tantangan hidup, mengubahnya menjadi kesempatan untuk lebih mengakui dan menghargai apa yang sudah baik dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik dalam momen tersebut, itu tentang membangun dasar kepuasan yang dapat membawa Anda melalui UPS dan downs yang tak terhindarkan dalam hidup. 7. Fokus pada usaha bukan hasil. Overthinking seringkali merupakan hasil dari tarian pikiran kita dengan masa depan. Hasilnya, apa jikanya dan kemungkinan tanpa henti dari kegagalan dan kekecewaan. Proyeksi ini ke dalam masa depan bisa melumpuhkan kita dengan ketakutan saat kita terobsesi dengan konsekuensi potensial dari tindakan kita daripada tindakan itu sendiri. Kita hidup di sosial yang didorong oleh hasil di mana akhir seringkali membenarkan cara yang dilalui dan ini bisa membuat kita percaya bahwa jika hasilnya tidak pasti, perjalanan itu tidak layak dilakukan namun, kutipan stoik oleh Epictetus memberi kita petunjuk yang jelas, jangan menjelaskan filosofi Anda, tetapi hidupilah. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada usaha dan niat kita daripada hasil yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tidak berarti kita tidak boleh menetapkan tujuan atau berusaha untuk mencapai hal-hal besar, tetapi itu berarti bahwa nilai sejati terletak pada kualitas usaha kita, kesucian tindakan kita dan kebajikan dengan mana kita menavigasi jalur kita. Untuk menerapkan teknik ini setiap kali Anda menemukan diri Anda berlebihan memikirkan hasil potensial dari usaha Anda, secara sadar alihkan pikiran Anda ke usaha itu sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda melakukan yang terbaik Anda? Apakah Anda bertindak dengan niat baik? Apakah Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda? Pendekatan ini tentang menjadi sepenuhnya hadir dalam proses, melakukan pekerjaan dan tahu bahwa disitulah tanggung jawab Anda berakhir. Fokus pada usaha ini dapat membebaskan kita dari belenggu overthinking itu, memungkinkan kita untuk berada di saat ini untuk memberikan yang terbaik tanpa bayang-bayang berat dari apa yang bisa mengganggu pengalaman kita. Itu mengubah tindakan kita dari langkah semata menuju hasil menjadi ekspresi karakter dan komitmen kita. Dengan pergeseran fokus ini Anda akan menemukan bahwa jalur Anda bukan hanya sarana menuju akhir tetapi perwujudan dari hidup dengan tujuan di mana setiap langkah adalah prestasi dalam dirinya sendiri.
3 strategi terakhir membuka pintu untuk perspektif baru, memberdayakan Anda untuk mengakses kekuatan yang belum dimanfaatkan, mengembangkan ketahanan praktis, dan menangani kompleksitas kehidupan dengan rasa seimbang. 8. Latihan ketidaknyamanan sukarela. Pikiran kita sering membawa kita ke dalam pusaran overthinking ketika dihadapkan dengan ketidaknyamanan atau perubahan potensial. Kita memainkan skenario berulang kali, mencoba untuk memprediksi setiap hasil, mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan ketidaknyamanan. Latihan mental ini dapat melelahkan. Zona nyaman menjadi penjara mental di mana pertumbuhan terhambat dan overthinking menjadi penjaga. Marcus Aurelius pernah berkata, seni hidup lebih seperti bergulat daripada menari. Ini mencerminkan praktik stoik untuk terlibat dengan tantangan secara langsung daripada menghindarinya. Dengan berlatih ketidaknyamanan sukarela, kita dapat melatih pikiran kita untuk menghadapi ketidakpastian dan mengurangi overthinking ini tentang tindakan kecil yang dipilih yang mengeluarkan kita dari zona nyaman. Kita mengajarkan kita ketahanan dan keadaptabilitas. Untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan modern, mulailah dengan sesuatu yang kecil seperti mandi air dingin, tidur tanpa bantal, atau berjalan daripada mengemudi. Lakukan sesuatu yang mengganggu rutinitas Anda normal dan duduk dengan segala perasaan yang muncul tanpa penilaian. Ini bukan tentang hukuman, ini tentang menunjukkan kepada diri sendiri bahwa ketidaknyamanan tidak semenakutkan yang dibayangkan pikiran overthinking Anda. Ketidaknyamanan sukarela memiliki efek paradoks, meningkatkan kenyamanan dengan berbagai aspek kehidupan, dengan secara rutin memasuki apa yang tidak nyaman, yang tidak dikenal menjadi familiar, dan pikiran belajar untuk menjadi lebih tenang. Itu menjadi kurang reaktif terhadap perubahan dan lebih fokus pada apa yang bisa dikendalikan oleh Anda, tanggapan Anda. Pergeseran perspektif yang kuat ini tidak hanya mengurangi overthinking tetapi juga membangun inti kekuatan inner yang tidak tergoyahkan oleh arus dan gejolak kehidupan keadaan. Chamberlain, Merenungkan. Kerentanan kehidupan. Ketika kita terjebak dalam badai overthinking, seringkali itu karena kita terlalu fokus pada detail-detail kecil dalam hidup kita, kehilangan pandangan terhadap gambaran besar. Pikiran kita menjadi kusut dengan apa jika ini terjadi atau apa jika itu tidak berhasil, menyebabkan kita kehilangan perspektif. Ini pandangan mikroskopis dapat membuat bahkan masalah terkecil pun terlihat mustahil diatasi, menghabiskan ruang pikiran dan energi kita. Seneca pernah menulis, kita tidak diberi hidup yang pendek tapi kita membuatnya pendek, dan kita tidak kekurangan tetapi mubazir dari itu. Pengingat yang menyentuh ini mendorong kita untuk merenungkan sifat fana dari keberadaan kita. Setiap saat yang dihabiskan untuk overthinking adalah saat yang tidak sepenuhnya dihidupi, sepotong hidup yang tidak dinikmati sepenuhnya. Stoikisme mendorong kita untuk bertanya kepada diri sendiri apakah kekhawatiran kita akan memiliki bobot apapun dalam garis waktu besar hidup kita. Untuk melawan overthinking, maka kita seharusnya secara teratur mundur dan mempertimbangkan kehidupan kita secara menyeluruh, mengakui bahwa banyak hal yang menghabiskan pikiran kita adalah sementara dan pada akhirnya tidak signifikan. Ketika Anda merasa terlalu dibanjiri oleh pikiran Anda, berhenti dan mengingatkan diri Anda bahwa hidup itu singkat, bertanya apakah momen overthinking ini benar-benar layak dari waktu terbatas yang Anda miliki. Dengan merenungkan dalam kerentanan kehidupan, kita secara alami memprioritaskan pengalaman dan kekhawatiran kita. Ini bukanlah panggilan untuk menjadi murung atau acuh tak acuh, tetapi lebih untuk menghargai saat ini dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Itu adalah obat yang ampuh untuk overthinking karena menyelaraskan perhatian kita dengan sekarang, memperkaya apresiasi kita untuk saat ini dan mengurangi beban kecemasan yang terfokus pada masa depan. Biarkan sifat sementara dari hidup bukanlah sumber kecemasan tetapi sebuah kanvas di mana Anda melukis dengan warna-warna cerah dari kehadiran dan kehidupan yang terlibat. 10. Carilah kebijaksanaan dari luar dirimu sendiri. Kadang-kadang pikiran kita sendiri
terasa seperti labirin di mana setiap tikungan membawa kita pada kebingungan dan overthinking. Kita mencoba untuk memecahkan teka-teki hanya untuk menemukan bahwa potongan-potongan terus berkembang meninggalkan kita merasa terjebak. Ini adalah masalah overthinking secara ringkas. Siklus yang dimulai dan berakhir dalam batasan pikiran kita sendiri sering tanpa keluar yang jelas. Seneca, seorang yang dirayakan karena kebijaksanaannya, pernah berkata, konsultasikanlah teman Anda tentang segala hal, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri Anda. Nasihatnya mungkin bermanfaat di mana cinta diri Anda sendiri mungkin merusak penilaian Anda. Kata-kata sederhana ini mencakup kebenaran yang mendalam yang dapat membantu menavigasi laut bergelora overthinking. Stoikisme mengajarkan kita bahwa mencari wawasan dari luar diri kita dapat memutus siklus pikiran yang berkepanjangan. Bisa jadi perspektif baru dari seorang teman, saran yang tidak memihak dari mentor, atau kebijaksanaan abadi yang ditemukan di literatur. Untuk menerapkan ini dalam konteks modern, carilah orang-orang yang pendapatnya Anda percayai dan hormati, bisa saja seseorang dari lingkaran Anda atau seorang profesional dengan pengalaman untuk membimbing Anda. Berbagi pikiran Anda dengan mereka dapat membantu dalam dua hal. Memberikan kejelasan saat Anda mengungkapkan apa yang ada di pikiran Anda dan membuka pintu untuk umpan balik objektif yang mungkin Anda lewatkan saat overthinking. Teknik ini melakukan lebih dari sekadar menawarkan solusi praktis. Ini mengingatkan kita bahwa koneksi manusia sangat berharga. Ketika kita berbagi beban kita, mereka sering menjadi lebih ringan. Ini bukanlah kelemahan tetapi pengakuan akan kekuatan kolektif yang kita miliki sebagai makhluk sosial. Biarkan kebijaksanaan orang lain menjadi cahaya yang membimbing Anda keluar dari bayangan overthinking. Dengan setiap percakapan, Anda akan menemukan teka-teki menjadi lebih mudah untuk dipecahkan, bukan karena masalahnya kurang kompleks tetapi karena Anda tidak lagi mencoba untuk memecahkannya secara terpisah. Mana dari metode ini yang bersinggungan dengan Anda? Beritahu kami refleksi Anda di komentar hari ini. Wawasan ini hanyalah batu loncatan di jalan bersama kita pertumbuhan intelektual. Jika Anda menghargai pengejaran kebijaksanaan, mohon berlangganan dan berikan video ini jempol ke atas. Bersama mari kita terus maju di jalan ini secara terus-menerus mencari kebijaksanaan para guru stoik telah menetapkan di depan kita.